warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas. Ya, kita masuk ke pertemuan ke-13. Kita akan bahas tentang ikatan logam. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya Miss sudah ngebahas tentang ikatan ion, ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen itu ada banyak ternyata. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Itu udah kita bahas semua. Kemudian kita juga sudah bisa menggambarkan ikatan ion gimana terbentuknya dan ikatan kovalen gimana terbentuknya. Itu kita udah bahas semua ya. Ada struktur Lewis dan lain sebagainya, serah terima elektron, terus pemakaian bersama, itu juga udah kita bahas semuanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ikatan yang lain selain ikatan ion dan kovalen. Itu adalah ada yang namanya ikatan logam. Nah, ikatan logam itu adalah ikatan yang terjadi ya memang hanya terjadi di unsur-unsur logam ya. Unsur-unsur logam itu coba dilihat sistem periodik unsurnya. Itu golongan-golongan mana aja tuh yang dikatakan sebagai ikatan logam. Nah, oke. Jadi kita akan jelasin masalah ikatan logam pada pertemuan kali ini. Perhatikan baik-baik materinya dan check it out. Nah, kita masuk ke materi yang untuk materi ke-13 itu tentang ikatan kimia. Masih ikatan kimia, tapi materinya adalah tentang ikatan logam. Nah, ikatan logam. Apa sih ikatan logam itu? Nah, ikatan logam. Nah, logam itu berasal dari bahasa Yunani yaitu metalon ya, metal atau logam, yang merupakan sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion. Nah, ionnya itu yang terbentuk adalah kation atau dia berion positif. Nah, unsur-unsur inilah yang memiliki ikatan logam. Jadi, enggak semua unsur bisa punya ikatan logam itu. Hanya unsur-unsur metal saja atau unsur-unsur yang membentuk ion positif. Nah, ada banyak ya yang bisa membentuk ion positif tuh golongan 1 atau golongan logam alkali itu bisa membentuk ion positif. Alkali tanah juga bisa. Golongan 3 juga bisa, dan ada logam-logam dari unsur transisi juga itu termasuk ke dalam si logam dan mempunyai ikatan logam. Nah, jadi ini ya, contohnya itu ada banyak, ada perunggu, baja, tembaga, besi, aluminium, dan kuningan. Nah, itu dia ya, contoh-contoh dari logam itu sendiri yang dia mempunyai ikatan logam. Selanjutnya, nah apa sih itu ikatan logam? Tadi kita udah kenalan tentang logam, tentang unsur logam. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa sih itu ikatan logam. Nah, ikatan logam itu adalah ikatan yang mungkin terbentuk antar atom logam. Jadi ini antar atom-atom logam ya, yang sejenis. Gaya tarikan inti atom-atom logam dengan lautan elektron yang mengakibatkan terjadinya ikatan logam. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ikatan logam itu, jadi ikatan logam itu dia kan terbentuk antar ikatan atom-atom logam. Jadi misalnya ada sebuah padatan Cu atau tembaga nih, ya kan? Tembaga kan Cu. Nah, ini ada padatan tembaga, misalnya gitu ya. Miss buat ini padatan tembaga, ini ada tembaga. Nah, masing-masing atom tembaga yaitu ada Cu, 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 Cu. Nah, ini dia akan saling berikatan. Nah, ini kan si Cu itu kan bermuatan positif ya. Positif. Nah, jadi ion logam itu bermuatan positif. Oke. Nah, setiap atom itu pasti punya elektronnya kan. Nah, elektron dalam ikatan logam yaitu dia bergerak bebas di antara ion-ion logamnya itu. Jadi si negatif-negatifnya itu atau si elektronnya itu dia akan bergerak bebas di sekitar si positif-positifnya. Nah, jadi dia akan membentuk lautan elektron. Sebagai contohnya seperti ini ya. Misalnya tadi Cu. Nah, kemudian dia dikelilingi oleh si elektronnya. Elektronnya bergerak bebas sehingga membentuk lautan elektron. Oke, itu dia ya. Jadi itu adalah penjelasan atau pengertian dari ikatan logam. Next. Nah, jadi ini ada contoh-contoh dari logam, yaitu ada aluminium, lambang unsurnya Al, ada barium, besi, emas, ada kalium, kalsium, kromium, magnesium, mangan, natrium, nikel. Ini lambang unsurnya ya.
AL, BA, FE, AU, K, CA, CR, MG, MN, NA, dan NI. Nah, coba dilihat bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya coba kita lihat-lihat. Kira-kira ada kemiripan nggak? Nah, kita lihat ada kemiripannya ya. Ternyata bentuknya itu semuanya padat. Jadi, logam itu selalu berbentuk padat. Terus apa lagi, Miss? Terus ternyata dia kebanyakan berwarna putih keperakan. Putih keperakan atau putih abu-abu, putih keperakan gitu ya. Jadi dia shining, kayak apa ya? Kayak metalik gitu. Nah, makanya ada warna metalik itu merupakan apa ya? Ciri khusus dari si logam itu karena dia punya warna yang putih keperakan itu sendiri. Metalik ya jadinya gitu ya. Oke, nah sifat-sifat logam apa-apa aja, Miss? Oke, yang pertama sifatnya yaitu dia merupakan penghantar panas dan listrik yang baik, atau dia adalah konduktor yang baik. Bisa konduktor panas dan juga bisa konduktor listrik. Yang kedua, dia punya titik leleh dan titik didih yang tinggi. Maksudnya gimana, Miss? Maksudnya butuh suhu yang sangat besar untuk bisa melelehkan, atau bahkan melelehkan saja butuh suhu yang besar, apalagi untuk mendidihkan si logamnya itu ya. Jadi dia butuh suhu yang sangat besar, suhu tuh yang sangat tinggi. Yang kedua, logam itu dapat ditempa, dibengkokkan, dan ditarik. Makanya sehingga nanti kita bisa lihat bahwa pagar yang bisa ditempa ya, dibentuk karena besi ya. Besi itu padahal keras ya, tapi dia bisa ditempa. Nah, itu dia ya. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita akan bahas nanti di slide ini juga. Kemudian dia punya permukaan yang mengkilap. Mengkilap itu dia yang shining. Makanya nanti semua logam itu tuh warnanya mengkilat ya. Nah, dan umumnya berupa padatan pada suhu ruang. Nah, dia selalu berupa padatan ya. Tadi di ciri-ciri sebelumnya bahwa seluruh logam itu dia berwujud padat. Oke, next. Nah, permukaannya mengkilap. Ini contohnya seperti ini ya. Oke, nah jadi warnanya mengkilap. Warnanya shining, dan dia warnanya agak putih keperakan. Bahkan kalaupun misalnya ini agak berwarna hitam, tapi dia ada mengkilapnya, ada putih-putih keperakannya juga di dalam padatannya itu. Itu contohnya ya untuk permukaannya yang mengkilap. Kemudian dia bersifat keras. Dia kan keras tuh, tapi dia lentur dan tidak mudah patah jika ditempa. Kenapa seperti itu? Nah, ini karena adanya elektron-elektron bebas. Tadi ingat ya, bahwa elektron-elektron itu bebas ya, bergerak di sekitar atom-atomnya itu. Nah, itulah yang menyebabkan si logam itu bersifat lentur atau tidak mudah patah jika ditempa, jika dibengkok-bengkokkan seperti itu. Nah, karena elektron-elektron bebasnya akan berpindah mengikuti ion positif yang bergeser. Nah, jadi nanti walaupun dia dibengkokkan nggak masalah, karena si elektron itu dia akan ikut berpindah mengikuti ion-ion positif yang bergeser. Makanya si logam itu dapat ditempa. Makanya kita bisa tempa besi, terus juga kita kawat tembaga itu bisa dilentur-lenturkan, karena kan itu dipakai ya untuk kabel ya. Nah, itu dia alasan kenapa beberapa logam atau hampir semua logam itu dia dapat ditempa atau dapat dibengkokkan atau dapat diukir lah, seperti itu ya. Oke, nah jadi ini dia ya. Nah, ketika dia dipecah gitu, dibengkokkan, nah gak masalah sama dia karena si elektronnya itu akan mengikuti ion-ion positif, karena ion positif kan terbelah. Nah, maka dia tetap sama. Ada juga elektron-elektronnya itu di sisi-sisi sebelah positif-positifnya itu. Jadi makanya itu ketika dia ditempa ya nggak masalah sama dia gitu loh. Makanya itu alasannya dia dapat ditempa dan dapat dibengkokkan. Next, nah katanya logam itu punya titik leleh dan titik didih yang tinggi. Nah, kita bisa lihat ya, ini contoh, Miss ambil contoh 3, yaitu natrium, aluminium, dan besi. Nah, titik lelehnya itu 98 derajat Celcius, ini 883, ini derajat Celcius, derajat Celcius, dan derajat Celcius. Bayangkan, kita butuh 1000 derajat Celcius, kurang lebih 1000 derajat Celcius untuk bisa melelehkan suatu logam, yaitu besi. Dan kita butuh sekitar 2000, hampir 3000 ya, untuk mendidihkan larutan besi itu. Makanya itu logam itu mempunyai kecenderungan mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Makanya itu ketika besi, pernah nggak ngeliat besi yang mau ditempa, misalnya kita mau buat pisau itu kan dari besi ya, baja juga ya. Dia harus dilarutkan dulu ya, diencerkan, baru nanti dia ditempa, dipukul-pukul ya. Nah, itu dia. Makanya
berhati-hati sekali untuk orang yang pandai besi itu, karena emang harus dididihkan dengan suhu yang sangat tinggi. Oke. Nah, logam-logam itu cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi itu karena kekuatan ikatan logam. Karena kuatnya ikatan logam itu makanya butuh butuh suhu yang tinggi untuk memecah-mecah si ikatan-ikatan itu, atau memecah-mecah antar positifnya. Kan tadi bentuknya tadi gini ya. Nah, untuk memecah-mecah ini itu butuh energi yang sangat tinggi. Energi itu bisa didapatkan dari panas, dari suhu. Maka semakin dipanaskan, dia akan mudah terpecahnya. Tapi butuh panas yang sangat tinggi untuk bisa memecahnya ini. Oke, selanjutnya logam itu bersifat menghantarkan listrik yang baik. Nah, di dalam logam itu kan terdapat elektron-elektron bebas yang dapat membawa muatan listrik. Nah, jadi elektron-elektron bebas yang lautan elektron itu, itulah yang digunakan untuk dapat membawa muatan listrik. Jika diberi suatu tegangan, suatu beda tegangan, maka elektron-elektron ini akan bergerak dari kutub negatif menjadi kutub positif. Jadi itulah ya gunanya elektron-elektron. Makanya kenapa kita bisa kesetrum ya, kalau misalnya kita memegang kawat, terus kita colok besi. Nah, besi pas waktu kita masukin ke dalam arus listrik itu kita merasa kesetrum ya. Itu karena si elektron-elektron yang dalam besinya itu mampu membawa listriknya itu. Nah, itu dia ya kenapa si logam itu bersifat menghantarkan listrik yang baik. Dan ini juga dapat menghantarkan panas yang baik juga karena dikarenakan itu adanya elektron-elektron yang bergerak bebasnya itu. Nah, jadi jika dipanaskan, elektron-elektron akan memperoleh energi kinetik yang cukup untuk bergerak, sehingga elektron tersebut akan bertumbukan dengan elektron lainnya. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya transfer energi dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi itu ya, kenapa si logam juga mampu menghantarkan panas yang baik. Jadi intinya adalah yang berpengaruh dalam penghantar panas dan listrik yang baik itu adalah elektron-elektron bebas yang terdapat di dalam ikatan logamnya itu. Nah, oke. Jadi sekian untuk materi ikatan logam. Kalian bisa cari lagi teori dan juga bacaan-bacaan banyak tuh di Google tentang ikatan logam, dan juga di buku-buku juga ada. Nah, terima kasih, semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.